Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi. Nah, untuk hari ini kita masih membahas tentang peredaran darah manusia. Kalau kemarin kan kita udah membahas tentang darah. Kalau sekarang kita akan membahas tentang jantung. Ada yang tahu nggak jantung itu fungsinya untuk apa? Ya, betul. Jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Nah, jantung itu terletak di mana sih? Jantung itu sebenarnya terletak di antara paru-paru ya. Tapi dia lebih condong ke bagian kiri, berarti ada di rongga dada. Oke, jantung itu memiliki ada berapa ruang? Ada yang tahu? Oke, jantung terdiri dari serambi dan juga bilik. Nah, kalau serambi itu disebutnya atrium, kalau bilik disebutnya ventricle. Masing-masing terdiri dari bagian kanan dan kiri. Juga ada yang disebut dengan katup jantung. Nah, secara singkatnya, serambi itu kan ada di bagian atas, sedangkan bilik itu ada di bagian bawah. Kalau serambi itu biasanya ditandai dengan warna biru kalau ada gambar berwarna ya, karena dia merupakan darah dari seluruh tubuh ya. Jadi mengandung banyak karbon dioksida. Sedangkan yang bilik itu darah yang dari jantung menuju ke seluruh tubuh ya, atau nantinya ke paru-paru juga ada. Nah, sedangkan katup jantung itu memiliki fungsi untuk sebagai klep gitu. Jadi dia bisa menutup dan membuka biar darahnya tidak mengalir ke tempat yang semula dia berasal. Kita lihat dulu bagian-bagian jantung. Nah, di sini diperbesar ya. Di sini ada serambi kanan atau tadi disebut dengan atrium. Nah, fungsinya itu untuk menerima darah dari seluruh tubuh, berarti memiliki banyak kandungan CO2. Tadi Ibu udah bilang kalau di gambar itu biasanya ditampilkannya dengan warna biru. Sedangkan selain serambi kanan ada juga serambi kiri. Kalau ini kebalikannya, yaitu menerima darah dari paru-paru. Kalau dari paru-paru berarti udah berupa darah yang kaya akan oksigen, digambarkan dengan warna merah ya biasanya, tapi mohon maaf ini tidak berwarna gambarnya. Kemudian bagian bawahnya itu masing-masing ada bilik kanan dan bilik kiri, di mana bilik kanan itu memompa darah ke paru-paru, berarti masih kaya kandungan karbon dioksida. Kemudian bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau udah ke seluruh tubuh berarti darahnya kaya akan oksigen dong. Oke. Nah, selain itu Ibu udah bilang ya, tadi ada katup, tapi nanti katup dibahas. Sekarang kita lihat struktur dari dinding jantung. Nah, sebenarnya dinding jantung itu dibangun atau terdiri dari 3 bagian utama. Yang paling luar itu disebut dengan namanya perikardium. Sedangkan dia itu bagian paling luar ya, berarti untuk melindungi. Sedangkan miokardium itu adalah di tengah, terdiri dari otot-otot ya, berarti ada otot jantung di sana. Kemudian ada endokardium. Endo itu kan dalam, berarti lapisan paling dalam, dan dia langsung berbatasan dengan darah ya, atau pembuluh darahnya. Nah, di sini ada juga yang namanya perikardium. Perikardium itu adalah berupa cairan. Nama cairannya itu adalah perikardia, yang nantinya melindungi jantung. Kan jantung kita itu berdetak gitu. Ketika berdetak otomatis mungkin ada gesekan di sana, dan perikardia ini yang nantinya kan melindungi jantung dari kemungkinan adanya gesekan-gesekan. Itu adalah dinding jantung. Sekarang kita lihat katup jantung. Katup jantung itu ada 4. Yang pertama itu ada katup tricuspidalis. Tuh lihat, tri itu berarti 3, karena katup ini memang memiliki 3 daun katup. Coba bisa dihitung ya, 1, 2, 3. Katup tricuspidalis, kemudian ada juga katup bicuspidalis. Kalau tri itu berarti 3 daun
katup. Kalau bikuspidalis berarti 2 daun katup. Nah, bedanya kalau katup trikuspidalis itu dia apa ya? Intinya itu kan berarti berada di bagian antara serambi kanan dengan bilik kanan ya. Nah, kalau yang katup bikuspidalis itu yang 2 katup itu adanya di antara serambi kiri dengan bilik kiri. Oke. Nah, kalau katup semilunal pulmonal coba lihat. Nah, dia itu pulmo itu adalah paru-paru ya. Berarti katup ini akan terbuka ketika betul yang bawah itu apa tadi namanya? Bilik ya. Ketika bilik kanan itu berkontraksi. Sedangkan katup semilunal aorta itu akan terbuka ketika yang bawah itu apa? Oke, bilik kiri berkontraksi. Oke, ulangi lagi. Kalau katup trikuspidalis itu memisahkan antara serambi dan bilik kanan. Kalau katup bikuspidalis memisahkan antara serambi dan bilik kiri. Kalau katup semilunal pulmonal itu akan terbuka ketika bilik kanan berkontraksi. Kalau yang katup semilunal aorta itu membuka ketika bilik kiri yang berkontraksi. Intinya katup itu sebagai klep atau pengatur ya, biar darahnya tidak bercampur lagi atau kembali ke daerah asal. Nah, jadi bisa disimpulkan sih kalau misalnya antara darah bersih yang mengandung CO2, darah bersih yang mengandung oksigen itu pasti selalu ada di sebelah kiri. Kalau yang kanan baik itu serambi maupun bilik itu kaya akan CO2 ya. Oke. Lanjut, kita akan membahas slide selanjutnya itu. Nah, ternyata jantung itu selain memiliki serambi, bilik, dan katup juga memiliki pembuluh lanjutan ya. Nah, ada nomor 1 sampai nomor 7. Nomor 7 dibedakan menjadi A, B, C. Nah, untuk nomor 1 itu namanya vena cava superior. Di mana vena cava superior? Coba lihat. Nomor 1 itu berwarna biru, berarti mengalirkan darah kayak akan karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke serambi kanan. Nah, yang kedua itu namanya vena cava interior. Vena cava interior juga masih mengalirkan darah yang kaya akan CO2 dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan. Jadi superior itu atas, interior itu bawah. Nah, nomor 3 arteri pulmonalis kanan. Ingat, pulmo itu adalah nama lain dari paru-paru. Berarti arteri pulmonalis kanan itu coba lihat 3 itu masih oke, betul. Warnanya biru berarti masih mengalirkan darah kaya akan CO2 dari bilik kanan ke paru-paru kanan. Kalau pulmo itu kan berarti menuju ke paru-paru. Sedangkan nomor 4 itu arteri pulmonalis kiri. Nomor 4 coba kita lihat masih berwarna biru. Berarti darah yang mengandung karbon dioksida. Ya, dia mengalirkannya dari bilik kanan menuju ke paru-paru kiri. Ya. Kemudian ada nomor 5 vena pulmonalis kanan. Nomor 5 itu udah berwarna merah, berarti mengalirkan oksigen dari paru-paru kanan ke serambi kiri. Ingat yang kiri itu mengandung mengandung oksigen ya. Kemudian nomor 6 ada vena pulmonalis kiri. Sama, nomor 6 itu merah, berarti mengalirkan darah kaya akan oksigen dari paru-paru kiri ke serambi kiri. Nah, kemudian ada nomor 7, itu ada aorta. Aorta itu apa sih Bu? Aorta itu adalah pembuluh arteri yang terbesar. Coba kita lihat nomor 7 itu kan
emang pembuluhnya itu paling besar dan berwarna merah, berarti masih mengalirkan oksigen gitu ya. Darah yang kaya akan oksigen dari mana Bu? Dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, aorta ini dibedakan menjadi 3. Ada aorta brachiocephalus yang mengalirkan darah kaya akan oksigen ke bagian tangan kanan, kepala, dan leher. Kemudian ada arteri karotid sinister, dia mengalirkan darah kaya akan oksigen ke bagian kepala dan leher. Ada juga yang terakhir adalah arteri subclavian sinister. Dia mengalirkan darah kaya akan oksigen ke bagian tangan kiri, dada, dan bahu. Nah, balik lagi tadi ada yang ketinggalan bahwa antara serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri, ternyata bagian dinding jantung itu yang paling tebal itu adalah bagian bilik, khususnya yang sebelah kiri. Kenapa? Karena betul jawabannya, karena dia yang berfungsi untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Jadi otomatis biar lebih kuat pompaannya, maka strukturnya juga akan lebih tebal. Nah ketika jantung kita berdenyut, otomatis jantung kita berdetak gitu ya, otomatis akan menghasilkan denyut ya, denyut nadi, denyut pembuluh. Nah, dan juga akan menghasilkan tekanan darah. Tekanan darah itu bisa diukur dengan alat yang namanya sfigmomanometer, atau kalau bahasa sehari-hari itu adalah tensimeter. Ada yang manual, ada juga yang sekarang sudah canggih menggunakan yang elektrik ya, atau otomatis. Nah, di mana tekanan darah itu sebenarnya normalnya itu 120/80. Nah, yang 120 itu kita sebut sebagai tekanan sistol. Sedangkan yang 80 adalah tekanan diastol ya. Di mana sistol itu adalah keadaan ketika si jantung kita itu sedang berkontraksi. Sedangkan diastol adalah keadaan ketika jantung kita sedang berrelaksasi ya. Kalau melebihi normal berarti tekanan darahnya tinggi alias apa? Hipertensi. Tapi kalau misalnya kurang dari 120, apalagi kurang dari 100 gitu ya, 90 ke bawah gitu, berarti itu mengalami tekanan darah rendah ya. Baik, Ibu rasa cukup sekian dulu gitu ya pemaparan mengenai jantung untuk hari ini. Mungkin pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang pembuluh darah ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.